Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada, khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu membahas seputar dunia tutorial, pendidikan, dan dunia medsos. Baik Bapak Ibu, di sini saya kembali lagi untuk memberikan materi yaitu tentang aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar. Yang tentunya di sini saya mengambil topik yaitu tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Nah, kemudian tentunya misi dari satu pendidikan yaitu menciptakan manusia seutuhnya. Yang artinya melalui pendidikan, peserta didik diharapkan dapat memenuhi dua kemampuan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin, sehingga peserta didik mampu mencapai apa yang diimpikan. Nah, ini adalah tujuan yang harus dilakukan oleh sebagai pendidik, yang mana harus mampu mengantarkan pada siswa untuk memenuhi satu kebutuhan baik itu lahir maupun batin, sehingga mereka dapat mencapai apa yang diimpikan. Nah, kemudian berikutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, tentunya yang namanya satu pendidikan itu seharusnya bukan sesuatu yang permanen dan tidak dapat berubah-ubah karena setiap individu yang ada di dalamnya senantiasa berubah-ubah, bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Sebagai pendidik kita harus dapat mengantisipasi dan membaca arah dari perubahan. Nah, kodrat perubahan itu apa? Yang pertama adalah kodrat alam yang mencakup sifat dan lingkungan. Kemudian yang kedua apa? Kodrat zaman, yaitu meliputi isi dan irama dari perkembangan di sekitar. Nah, kemudian asas trikon, Bapak Ibu. Nah, di sini kita mengenal adanya asas ini tepat dalam pembelajaran karena apa? Berpihak pada peserta didik. Yang mana di sini meliputi kontinu, konvergen, dan konsentris. Sehingga guru dapat merancang pembelajaran berkelanjutan, terbuka, dan berlandaskan kepada budaya bangsa. Nah, ini Bapak Ibu, jadi asas trikon ini merupakan satu pembelajaran yang tepat untuk kita berikan kepada siswa ya. Yang tentunya ini harus kita perhatikan sebagai dasar-dasar ketika kita merancang sebuah pembelajaran. Nah, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti Bapak Ibu. Nah, pertama adalah kecerdasan berpikir. Itu dapat mengembangkan budi pekerti yang tidak terbentuk di sekolah tetapi dari lingkungan dan keluarga, yaitu meliputi pikiran, perasaan, kehendak ya Bapak Ibu. Yang mana teori di sini ada dua Bapak Ibu, teori tabula rasa dan teori negatif. Yang mana pada teori tabula rasa itu dijelaskan bahwa kodrat anak diibaratkan selembar kertas kosong yang dapat diisi oleh pendidik sesuai dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Nah, ini satu ibarat Bapak Ibu. Jadi teori tabula rasa itu mengatakan bahwa kodrat anak itu diibaratkan seperti selembar kertas yang masih kosong Bapak Ibu. Yang kemudian tugas pendidik untuk mengisi daripada lembar kosong tadi Bapak Ibu. Nah, ini tentunya apa yang kita transfer pengetahuan kita kepada peserta atau pada siswa tentunya adalah hal yang bersifat positif. Nah, kemudian dalam teori negatif, kodrat anak itu ibarat kertas yang sudah tertulis penuh Bapak Ibu dengan berbagai coretan dan tulisan. Ya, dengan berbagai coretan dan tulisan. Nah, tugas kita Bapak Ibu dengan adanya coretan, tulisan yang sudah penuh pada kertas yang diibaratkan pada anak tadi, nah kita harus memiliki tugas untuk ya meluruskan dari apa yang sudah ada pada kertas tersebut untuk kita
bina ya, kita bimbing ya, kita arahkan sehingga apa? Sehingga kita bisa mengarahkan pada anak mencapai cita-cita yang menjadi keinginan pada siswa tersebut. Nah, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ya, di sini tentunya demi mencapai fungsi pendidikan diharapkan guru tidak hanya sekedar mengajar namun dapat mendorong peserta didik agar menemukan pemahaman bermakna yang sesuai dengan kehidupan sehingga membantu peserta didik dalam mencapai selamat dan bahagia. Tentunya ini adalah misi dan visi daripada tujuan pendidikan, Bapak Ibu. Nah, pendidikan itu bertujuan untuk apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini adalah satu konsep yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Nah, jadi kita pendidikan itu jelas yaitu memiliki tujuan yang betul-betul mengantarkan anak untuk mencapai satu baik itu keselamatan maupun kebahagiaan, Bapak Ibu. Nah, ini tugas bagi seorang pendidik. Nah, kemudian Bapak Ibu di aksi nyata yang Bapak Ibu susun tadi lampirkan sebuah dokumentasi Bapak Ibu yang mana Bapak Ibu telah mendiskusikan sebuah pembelajaran bagaimana pembelajaran itu bisa kita terapkan kepada siswa yang mana targetnya adalah bisa memahamkan siswa, kemudian bisa menyenangkan siswa sehingga siswa bisa memunculkan satu kreativitas. Nah, di sini menggambarkan kita melakukan diskusi ya dari guru ya, teman sejawat juga kita ajak ya untuk berdiskusi bagaimana pembelajaran yang tepat kepada siswa dengan mengacu pada kurikulum Merdeka atau Merdeka Mengajar. Nah, ini kita diskusikan dengan antar guru atau teman sejawat. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menciptakan bahwa satu pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini adalah contoh dari pembelajaran praktek Bapak Ibu. Yang tentunya pembelajaran di sini memiliki banyak makna Bapak Ibu. Memunculkan kreativitas, memunculkan anak untuk berpikir, memunculkan anak untuk berkreatif ya. Dan tentunya ini adalah satu pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah dokumentasi. Kemudian sebagai bentuk refleksi dari teman sejawat, di sini tentunya ini akan disampaikan misalkan dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya pikir kurikulum Merdeka Belajar akan sulit diterapkan di sekolah. Ternyata setelah menerima penjabaran, saya jadi paham bahwa Merdeka Belajar sebenarnya suatu pendekatan yang lebih memudahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Maka langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah mempelajari metode kurikulum Merdeka Belajar dengan mengetahui minat dan bakat siswa. Nah, ini tentunya satu refleksi yang bisa kita dapatkan dari teman kita ketika memberikan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Nah, kemudian berikutnya adalah refleksi teman sejawat yang lain, tentunya pun juga sama Bapak Ibu, yang mana kita perlu paham dengan apa yang kita terapkan, apa yang kita misikan dari Merdeka Belajar. Oke Bapak Ibu, demikian tadi cara kita memahamkan dari Merdeka Belajar yang kita konsep dalam sebuah aksi nyata Bapak Ibu. Nah, aksi nyata ini nanti bisa Bapak Ibu unggah atau upload ya di platform Merdeka Belajar yang tentunya untuk mengisi daripada karya kita Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa memiliki tugas yang sama sebagai pendidik yang mana kita harus bisa memberikan satu pemahaman materi penajaman tentang Merdeka Belajar ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan saya tentang Merdeka Belajar pada aksi nyata yang saya buat, yang tentunya tujuan dari kami, tujuan dari saya itu adalah kita sama-sama belajar, sama-sama ingin memahamkan tentang Merdeka Belajar, bahwa tujuan dari pendidik itu tidak sekedar mentransfer pengetahuan kepada siswa, namun kita harus memiliki kode etik yang mana bahwa tujuan akhir daripada pembelajaran itu adalah mentransfer sebuah ilmu, pengetahuan yang mana ini akan bermanfaat bagi siswa dan arahnya adalah ke masa depan dari anak tersebut.
Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.